Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Allah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi kali ini Mualim dan beserta anak-anak yang ada di rumah kita akan belajar tentang fikih pernikahan. Di mana yang telah kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu ini dia materi kita yang akan kita bahas ya. Ketentuan perkawinan dalam Islam, ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang Dasar, dan hikmahnya. Jadi dapat kita pahami terlebih dahulu bahwa apa-apa aja yang kita bahas nanti, akan kita cantumkan dalam materi tersebut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, slide berikutnya. Karena waktu pun tidak memadai, karena waktu zoomnya nggak kalah lama. Hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam dengan terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3. Selanjutnya. Nah, ini ayatnya enak ya. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan dan anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi itu berapa? 2, 3, dan 4. Kemudian jika kamu takut akan berlaku tidak adil, maka kawinilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Dengan demikian itu lebih dekat kepada kita untuk tidak berbuat aniaya. Jadi dapat kita pahami bahwa perintah menikah ini diperintahkan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan Allah memberikan opsi bukan langsung 1 ataupun sedikit, tidak, tapi Allah langsung bilang 2, 3, dan 4. Tapi tanda kutipnya, adil enggak kita gitu. Kalau kita tidak dapat berlaku adil, kenapa? Adil ini sulit. Kenapa? Adil itu adalah menempatkan sesuatu kepada sesuatu. Jika kita tidak bisa menempatkan sesuatu, misalnya kita condong ke yang 1, tapi kita melupakan 2, 3, dan 4, nah itu berlaku nggak adil, maka itu dapat mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak dapat berlaku adil, maka cukup 1 saja. Oke, selanjutnya. Maka ulama membagi hukum nikah ini menjadi beberapa perkara. Pertama, mubah. Kapan nikah itu mubah? Kita harus pahami dulu, hukum Islam itu ada berapa? Ada 5. Dalam satu pendapat ada 7. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dan sah, batal. Tapi dalam pasal ini 1 mubah. Mubah kapan? Adalah mubah itu boleh-boleh aja. Ditinggalkan boleh, dikerjakan juga boleh. Kapan dibilang mubah? Mubah itu berlaku kepada seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau yang mengharamkan dia dalam menikah. Nah, itu. Misalnya nggak ada dorongan nafsunya yang terlalu kuat, masih bisa terkontrol baginya. Ataupun tidak ada keharaman yang bisa menyebabkan dia untuk haram menikah. Maka hukumnya menjadi mubah. Yang kedua, wajib. Kapan itu wajib? Hukum wajib itu, sunnah, maaf ya. Sunnah. Kapan sunnah? Kapan nikah itu bisa dibilang sunnah? Hukum itu berlaku bagi seorang yang memiliki bekal hidup untuk berkeluarga dan mampu secara jasmani maupun rohaninya untuk mengayomi kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir akan terjerumus, dan tidak khawatir juga bahwa dirinya kalau nggak berkeluarga nih terjerumus kepada perbuatan zina seperti itu. Maka hukumnya menjadi sunnah. Sunnah ini dapat menjadi 3 kategori. Pertama, sunnah qauli. Kapan nih sunnah qauli? Sunnah qauli adalah sunnah ucapan. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu sunnah. Kedua, fi'li. Apa fi'li? Perbuatan. Salah satu sunnah fi'li Nabi Muhammad SAW adalah sunnah untuk menikah. Dan ketiga, takrir. Ketetapan atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Oke.
Yang ketiga wajib. Wajib dalam menikah ini dapat dipandang dari beberapa hal. Pertama, hukum ini berlaku bagi seorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani maupun rohaninya, memiliki bekal untuk menghidupi keluarganya, dan khawatir akan dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang keji ataupun zina. Maka hukumnya pun menjadi wajib. Kenapa? Karena untuk menghindari darkul mafasid, menghindari daripada mafasid, keburukan. Maka itu wajib hukumnya untuk menikah. Nah, seperti itu. Yang keempat, makruh. Apa makruh? Hukum makruh ini jatuh kepada orang yang belum mempunyai bekal, yang belum punya persiapan secara jasmani, rohani maupun finansial untuk menikah, tapi dia memaksakan diri untuk menikah, maka hukumnya pun menjadi makruh. Nah, seperti itu. Haram. Kategori haram ini kayak mana pula? Hukum ini berlaku bagi orang yang tujuan menikahnya itu bukan untuk beribadah, bukan untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, bukan. Tapi tujuan dia menikah ini adalah, ayo Pak, adalah untuk menyakiti pasangan hidupnya ataupun memeras hartanya. Macam sinetron itu kan ada masanya itu di mana dia nikah nih untuk merebut harta istrinya, seperti itu. Selanjutnya, ini kita pahami dulu enak ya. Batasan umur pernikahan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 bahwa tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Maka ketika umurnya sudah lewat daripada itu ataupun pas itu, maka dia diperbolehkan nikah. Kurang daripada itu, maka tidak diperbolehkan menurut undang-undang, seperti itu. Kenapa? Karena batas usia orang itu mempunyai intelektual yang sudah mumpuni, itu batas seperti itu. Kenapa? 19 tahun itu kan bisa dibilang itu sudah tamat SMA, seperti itu. Sudah lepas daripada wajib belajar baginya. Kenapa? Di Indonesia itu wajib belajar tuh ada berapa tuh? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi 6, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 tahun wajib belajar. Jadi ketika umur 19 tahun menuju 20 tahun itu sudah tamat SMA lah, itu seperti itu. Dan pasal ke-6 juga mencakup daripada harus ada izin orang tua. Wah, jadi kita yang masih belajar nih jangan dulu berpikir untuk seperti itu. Berpikir dulu untuk mencari ilmu terlebih dahulu untuk kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, agak ribut enak ya. Masya Allah. Oke. Syarat dan rukun nikah itu 5 perkara. Pertama, calon suami. Bagi anak-anak mualim yang ada perempuan sini, kalau mau nikah jangan tunggal, jangan solo, tapi harus adalah calon suaminya. Nah, kalau udah ada calon suaminya, maka calon suaminya pun ditengok juga. Pertama, ya harus dipokokkan, pertama harus beragama Islam. Kedua, harus benar-benar laki-laki, bukan seperti ragil gitu. Dia bisa ataupun namanya Saipul, apa namanya, Romli kalau di siang laki-laki, tapi kalau perempuan dia Romalan, itu nggak boleh, atau perempuan, seperti itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul identitasnya laki-laki harus dipenuhi. Ketiga, menikah bukan dasar atas paksaan, maka seperti itu pun harus kita pahami juga. Dan yang keempat, tidak menikah dengan istri orang lain, tidak menikah dengan suami yang sudah memiliki 4 istri. Jadi kita istilahnya yang akhwat-akhwat ini menjadi yang kelima. Nggak bisa nak ya, nggak bisa, harus dipahami betul-betul. Nggak bisa kita jadi kelima karena batasnya cuma 4. Habis itu apa? Atau mengetahui bahwa calon istri ini bukanlah wanita yang haram dimadu, atau seperti menikah dengan saudara sendiri ataupun menikah dengan abang atau seperti itu nggak boleh nak ya.
Seperti itu. Kedua, calon istri. Calon istri kurang lebih seperti suami juga, harus beragama Islam, benar-benar perempuan, bukan seperti waria atau kayak mana yang dimana dia tubuhnya perempuan tubuhnya perempuan tapi sifatnya kelaki-lakian. Jadi dia lebih dominan. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, habis itu bukan daripada istri orang lain. Jadi kita nggak bisa ya nak ya. Kalau istri itu nggak bisa istri poligami. Jadi istri itu satu. Seperti itu. Ataupun tidak sebagai mutadah atau yang sedang dalam masa iddah. Nah, habis itu tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, tidak ada hubungan saudara dan lain-lainnya, bukan sebagai wanita pernah diliin atau pernah dilaknat karena dituduh berzina, itu nggak usah, jangan ya nak ya. Ataupun tidak sedang ihram ataupun umroh nikahnya, seperti itu. Yang ketiga, wali. Wali ini harus diperhatikan juga nak. Aduh, mau bersin malam dia. Pertama, wali itu harus laki-laki. Kedua, beragama Islam. Ketiga, baligh. Keempat, berakal. Terus selanjutnya merdeka, adil, tidak sedang dalam keadaan ihram ataupun umroh. Nah, jadi itu wali itu harus seperti itu. Keempat, 2 orang saksi. 2 orang saksi ini juga harus laki-laki, beragama Islam, dewasa, baligh, berakal, habis itu melihat dan mendengar, dapat melihat dan dapat mendengar, nggak bisa buta dan tuli, ya. Habis itu memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Jangan nanti walinya itu orang Indonesia, tapi akadnya sok-sok ikut ala Arab, pakai kobil tuh, jangan nggak paham saksinya. Kalau mau gitu, sesuai juga saksinya. Saksinya juga harus bisa setidaknya kurang lebih pandai juga berbahasa Arab. Takut nanti pas kita kobil tuh dibilangnya olo, enak. Seperti itu. Atau selanjutnya tidak sedang mengerjakan haji ataupun umroh. Habis itu yang terakhir hadir dalam keadaan ijab kabul. Habis itu apa? Ijab kabul. Ini yang penting nak. Ijab kabul ini juga ada syarat-syaratnya. Salah satu menggunakan kata-kata atau makna menikah, mengawini, baik dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa daerah sebagai bahasa pengganti. Kedua, lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki. Habis itu antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain. Jadi langsung mu'alah. Mu'alah itu istilah kalau di fikih itu nggak ada jenjang waktunya lama setelah ijab dan kabul. Jangan nanti saya nikahkan engkau Hasmari Hidayat Siregar dengan bla 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 binti si bla 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 dengan mas kawin bla bla bla. Itu kan ijab. Kabulnya harus segera. Jangan nanti pas dibilang ijab, kabulnya makan dulu si Hasmar atau enggak umroh apa dulu dia, pikir dulu dia, itu nggak boleh. Jadi antara ijab dan kabul itu apa? Saya terima nikahnya bla 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 bin bla 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 dengan mas kawin bla 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 gitu. Nah, itu kabul dan ijab seperti itu. Terus yang keempat, pelaksanaan ijab kabul itu harus berada dalam suatu tempat yang tidak terkait dengan suatu persyaratan apapun. Jadi dalam suatu tempat yang memang sudah fix ini tempatnya gitu. Ya di mana harus ada calon suami, wali, saksi dan ijab kabul. Calon istri ini nggak usah pun ada di tempat. Maka yang dalam proses ijab kabul ini diutamakan yang laki-laki aja, apalagi di masjid itu. Ini wanti-wanti kita anak ya, bahwa yang di masjid itu terkadang orang terkeliru karena orang memaknai bahwa ini pernikahan nih wajib rame gitu. Nggak boleh aku mau ikut sebagai wanita. Nggak, hati-hati nak. Kenapa? Karena kita khawatir yang ikut nih ada yang haid nggak? Karena haid nggak boleh masuk mesin nak. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam ajaran-ajaran terdahulu tuh istri itu disimpan dahulu. Jadi yang ijab kabul tuh si suami dan calon ayah menanti seperti itu. Mertua. Nah, habis itu lanjutnya nak. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan dia bagian daripada diriku. Maka menikahlah kalian, kata Nabi ini. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku di akhir-akhir kelak. Hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846 disahihkan dengan Albani dalam silsilah as-sahihah
dalam nomor 2383. Seperti itu ya nak ya. Jadi ini hadis tentang bisa dibilang juga tanda kutip bahwa Nabi ancam nih. Kalau kalian nggak nikah, nggak ada uzur syar'i yang melarang kalian untuk nikah, tapi kalian nggak mau nikah, mungkin memang aku mau jomblo aja gitu. Nggak bisa nah. Jadi haruslah kita menikah. Kenapa? Karena ancamannya bukan daripada umatku. Jadi umat siapa kita kalau bukan lagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oke. Syukron. Terima kasih anak ya. Jadi inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita pahami daripada pelajaran yang barusan Mualim sampaikan dapat kita aplikasikan. Tapi setelah kita mapan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin di antara anak-anak Mualim ada yang ingin bertanya juga boleh. Ada yang ingin bertanya? Apa sudah pas semuanya, nak? Oke, nampaknya sudah pas ya. Udah as-sukutu alamatur ridho. Diam tuh tandanya iya. Oh, udah diam semua. Diam nih mendoakan diam karena faham ya, nak. Bukan diam karena tidur. Allahu a'lam bishawab. Kita sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mualim izin untuk live dulu ya, nak ya. Terima kasih.